Dia sampai meninggalkan kemuliaannya untuk melawat saudara, manusia yang berdosa. Dia meninggalkan segala sesuatu untuk mendapatkan kita semua. Dan kebangunan rohani Bapak Ibu, itu tidak berbicara hanya sekedar kebaktian kebangunan rohani yang diadakan. Tidak berbicara tentang seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa, tapi berbicara tentang Tuhan itu sendiri. Karena tidak ada satu kebaktian, tidak ada satu pribadi yang dapat melakukannya kalau bukan Tuhan yang melakukannya bagi kita semua. Dia ingin, dia rindu mengerjakan buat pribadi kita, buat keluarga kita, buat gereja kita, buat bangsa kita. Tapi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga menginginkan setiap kita menjadi orang-orang yang mau dipakai, orang-orang yang siap terhadap kebangunan rohani tersebut. Itulah sebabnya tema firman Tuhan hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagaimana kita membangun mesbah, bagaimana kita membangun saudara-saudara satu tempat di mana Tuhan mengerjakan kebangunan rohani. Karena kita pun orang-orang yang bersedia, orang-orang yang mau dipakai Tuhan, orang-orang yang mempersiapkan jalan untuk sebuah kebangunan rohani. Ingat Yohanes, mempersiapkan jalan untuk Raja Kemuliaan. Saudara dan saya pun orang-orang yang dipakai Tuhan, karena kita sudah melihat kemuliaan Tuhan itu, dan kita ingin itu pun disaksikan oleh banyak orang. Mari kita buka kitab kita dari kitab 1 Raja-Raja pasalnya yang ke-18 ayat 36 sampai dengan ayatnya yang ke-40. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 40. Saya minta Bapak Ibu yang membacakannya. Amin ya. Atau gimana? Saya aja yang baca, Bapak Ibu yang jelaskan gimana kira-kira. Saya tanya satu-satu ya. Saya baca apa artinya Pak gitu ya. Bapak Ibu aja yang baca ya. Nanti saya jelaskan. Amin saudara. Amin. Oke ya. Kita baca. Bapak Ibu yang baca dengan suara yang terdengar ya. Yang kompak bacanya supaya enak didengar. Dengan suara yang aktual, tajam, dan terpercaya Bapak Ibu ya. Artinya yang jelas lah, gitulah kira-kira. 1, 2, 3. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampilah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan aku melakukan segala perkara ini." Ayat 37. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka bertobat kembali. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, "Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah." Ayat 40. Kata Elia kepada mereka, "Tangkaplah nabi-nabi Baal itu, seorang pun dari mereka tidak boleh luput." Setelah ditangkap, Elia membawa mereka ke sungai Kison dan menyembelih mereka di sana. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kisah ini tentu bukan kisah atau narasi yang asing bagi kita semua. Bagaimana Nabi Elia berhadapan dengan nabi-nabi Baal, ya, karena pada waktu itu oleh seorang raja yang bernama Ahab dan istrinya Isabel, saudara-saudara ya, bangsa Israel akhirnya menyimpang. Mereka tidak lagi menyembah Tuhan, mereka menyembah Baal. Ada Baal kemakmuran, Baal kesuburan, Baal kekayaan. Itulah yang mereka sembah. Dan akhirnya Tuhan memerintahkan kepada Elia untuk berfirman bahwa tidak akan turun hujan. Dan pada waktu itu terjadi kekeringan Bapak Ibu. Kebalikannya seperti yang kita alami sekarang ini saudara ya. Hujan terus Bapak Ibu kan. Tapi ini kering. Dan ketika dia berfirman, tiba-tiba Elia hilang. 3 tahun kemudian Elia nongol. Dan dia berhadapan dengan Ahab dan juga nabi-nabi Baal pada waktu itu.
Elia, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang diri. Karena bangsa Israel sudah menyimpang, sudah menyembah Baal, dan hanya dia seorang diri saja. Tetapi lihatlah Bapak Ibu, seorang diri kalau dipakai Tuhan bisa mendatangkan api kebangunan rohani. Amin, saudara. Amin. Jadi ini Tuhan yang bekerja. Jadi Tuhan ingin Bapak Ibu terjadi satu revival, dan kita harus mempersiapkan hal-hal yang perlu kita persiapkan untuk melihat kebangunan rohani itu bisa terjadi. Apa yang perlu kita lakukan? Yang pertama, saudara-saudara, dari ayat 21 kita melihat apa yang Tuhan inginkan terhadap bangsa Israel, di mana Tuhan kembali melawat mereka, membawa mereka bertobat, membawa mereka percaya kembali kepada Tuhan. Ayat 21. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Perhatikan, bercabang hati. Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Garis bawahi Bapak Ibu. Pada kesempatan ini, Elia menantang bangsa Israel untuk menetapkan hati mereka. Karena begini Bapak Ibu, pada waktu itu mereka bukan meninggalkan Tuhan. Cuma mereka menyembah Tuhan, tapi mereka juga menyembah Baal. Mereka menyembah juga berhala yang lain. Dan Elia nantang, kalau mau ikut Tuhan, ikut Tuhan yang serius, sungguh-sungguh. Kalau mau ikut Baal, juga serius. Halo, amin saudara. Karena banyak orang kan nanggung-nanggung. Ya, jadi Kristen nanggung, berdosa juga nanggung. Jadi Elia kasih tahu, pilih aja salah satu. Kalau kamu ikut Tuhan dengan sepenuh hatimu. Kalau mau ikut Baal dengan sepenuh hatimu. Karena apa? Kalau kamu ikut Baal, kalau kamu hidup dalam dosa, nanti kamu akan ketemu dosa tak akan pernah bisa memuaskan hidupmu. Halo saudara, ikut dunia, ikut aja. Nanti kamu ketemu dunia gak bisa memberi apapun buat hidup. Secepat mungkin kamu sampai ke situ, secepat mungkin kamu sadar. Amin saudara. Amin. Daripada nanggung-nanggung gitu ya, ke gereja iya, haleluya iya, haleluya iya Bapak Ibu. Muji Tuhan, angkat tangan iya, tapi gak ada perubahan dalam hidupnya. Karena sangat mungkin saya dan saudara masih menyembah Tuhan, tapi kita juga bercabang hati. Makanya Bapak Ibu, perintah Tuhan yang pertama 10 hukum, jangan ada Allah lain di hadapanku. Clear, itu yang pertama. Kenapa? Karena banyak orang Kristen memang menyembah Tuhan, tapi juga ada Allah Baal yang lain yang dia jadikan Tuhan dalam hidupnya. Kita semua pasti menyembah, tidak mungkin tidak menyembah. Tapi pertanyaannya, siapa yang kita sembah? Dan Tuhan kasih tahu, gak mungkin kamu menyembah Tuhan dan menyembah Mammon, gak mungkin. Makanya dikatakan bercabang hati, dan itu semua adanya di dalam hati kita. Kan gak kelihatan Bapak Ibu. Saudara dan saya masih melayani, saudara saya masih ke gereja. Jangan-jangan kita menjadikan kekayaan menjadi Tuhan dalam hidup kita. Tuhan hanya jadi alat untuk mendapatkan kekayaan. Jangan-jangan kita menjadikan pelayanan untuk sebuah pengakuan. Tuhan hanya sebuah alat untuk sebuah pengakuan. Pertanyaannya kembali kepada hati kita masing-masing. Tanyalah hati saudara. Apakah saudara mencari Tuhan untuk Tuhan itu sendiri? Apakah saya dan saudara mencari Tuhan untuk menjadikan Tuhan jadi alat? Hari Selasa dan Rabu kemarin ada rakernas di kantor Sinode, rapat kerja nasional. Pemimpin-pemimpin GB seluruh Indonesia bahkan luar negeri hadir. Dan pada kesempatan itu, Pak Robin Adi membagikan buku Bapak Ibu.
bukunya, judulnya Mengapa Kebangunan Rohani Tertunda. Ditulis oleh Leonard Ravenhill. Ini buku sudah buku lama, Bapak Ibu. Istri saya cerita, waktu dengar Pak Rumi bagikan, istri saya di sebelah saya bilang begini, wah itu buku bagus. Waktu saya lahir baru kenal Tuhan, baca buku itu, roh saya dikobarkan. Saudara bisa pesan di toko online. Bahkan sekarang kata pengantarnya ada Pendeta Rumin Adi Abraham di sana. Ya. Karena buku lama dicetak ulang. Dan paginya itu sekretaris sinode kita, Sekum GBI, membawakan firman Tuhan. Dan ada beberapa kutipan dari buku itu. Dan dia katakan kenapa kebangunan rohani tidak terjadi. Salah satunya gereja menikah dengan kemakmuran. Gereja menikah dengan kekayaan. Gereja menikah dengan kenyamanan. Itu semua tidak salah, itu baik. Soal diberikan Tuhan hikmat, bekerja, bangun usaha, diberkati Tuhan, itu baik. Saudara kuliah dengan IP terbaik, itu indah. Tapi berapa banyak di antara kita menjadikan yang baik ini menjadi Tuhan. Menggantikan Tuhan. Dan kita menjadikan semua itu menjadi tujuan daripada kehidupan kita. Kenapa bangsa Israel menyimpang? Karena apa? Karena hati mereka tidak sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Itulah sebabnya yang pertama ditantang oleh siapa? Oleh Elia. Supaya mereka menyembah hanya satu Tuhan saja. Sekali lagi Tuhan mengatakan, jangan ada Allah lain. Karena apa? Kita punya kecenderungan menyembah Tuhan, tapi coba menyembah Allah yang lain. Apapun Allah tersebut, selain Tuhan, yang kita jadikan sumber hidup, rasa aman kita di situ. Bagaimana Anda tahu sesuatu itu sudah menjadi Tuhan dari hidup saudara? Kalau sesuatu itu hilang, apakah saudara kehilangan damai sejahtera juga? Kalau sesuatu itu mulai berkurang, apakah sukacitamu berkurang? Kalau uang sudah menjadi sumber kehidupan, apakah ketika uang berkurang, engkau mulai kehilangan damai? Uang bertambah, damaimu, sukacitamu semakin bertambah. Itu ukuran yang memudahkan saudara untuk cari tahu apakah sesuatu sudah menjadi Tuhan dalam hidup saya. Atau Anda berkata, kalau aku punya suami, punya istri seperti itu, hidupku pasti bahagia. Itu tanda Tuhan bukan lagi menjadi sumber kebahagiaan dalam hidup. Engkau memberhalakan pasangan untuk menjadi sukacita di hati. Kalau aku dihormati, dihargai, jadi pendeta seperti ini, itu tanda berarti Tuhan bukan lagi yang utama dalam hidup. Sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di awal tahun ini, biarlah ini menjadi satu momen, satu kesempatan. Kita kembali menavigasi ulang hati kita, menelusuri apa yang kita cari ketika ikut Tuhan. Kenapa saudara menyembah Tuhan? Apakah Tuhan itu atau untuk Tuhan itu sendiri atau untuk sesuatu yang lain? Revival selalu dimulai dengan satu keputusan, komitmen, hanya menyembah Tuhan saja. Saudara harus melihat Tuhan itu menjadi segalanya. Harta yang berharga. Amin saudara. Amin. Paling berharga. Tetapkan hati saudara. Putuskan untuk menyembah Tuhan saja. Dan itu hanya bisa terjadi kalau saudara sering-sering menelusuri hati saudara. Karena semua yang terjadi dalam hidup saudara, kalau saudara lihat ya, hukum Taurat, jangan ada Allah lain di hadapanku. Jangan mencuri, jangan membunuh, jangan berzina. Semua jangan ini bisa beres kalau yang pertama ini beres. Kalau kau menjadikan Tuhan jadi Tuhan, bukan yang lain, maka ini akan dengan sendirinya teratur. Uang yang baik
akan menjadi alat yang kau bisa gunakan dengan baik. Pekerjaan berkat Tuhan akan menjadi pas ketika engkau menjadikan Tuhan, engkau bisa bekerja dan tidak kehilangan anak-anak, tidak kehilangan hubungan. Berapa banyak orang karena kerja kehilangan anak-anak mereka, kehilangan rumah tangga mereka, memperoleh pekerjaan. Itu akan diatur. Persoalannya Bapak Ibu selalu dimulai dari apa? Sesuatu yang kita sembah. Orang bohong ya. Kerja di mana Pak? BUMN. Wih keren. Padahal di pom bensin Bapak. Kenapa dia bohong? Kenapa saudara-saudara? Karena dia memberhalakan pengakuan, penerimaan orang. Kalau aku cerita pekerjaanku yang rendah, aku nggak dihargai, aku nggak diterima. Makanya aku perlu bohong supaya aku dihargai. Saudara memberhalakan penghargaan, pengakuan. Kenapa orang korupsi? Karena memberhalakan uang. Kalau aku punya uang, aku punya power, aku punya pengaruh, aku bisa kendalikan segala sesuatu. Hanya Tuhan berkata, sumber dari segala sesuatu dari dalam hatimu lah. Amin, saudara. Amin. Saya selalu ingat ini. Bagaimana ahli Taurat selalu berurusan dengan perkara-perkara lahiriah. Kenapa muridmu gak cuci tangan? Itu kan hal lahiriah. Tuhan bilang yang menajiskan itu bukan dari luar. Cuci tangan gak cuci tangan jadi masalah. Masalahnya itu hatimu yang gak beres. Kalau hatimu beres, kalau hatimu menyembah Tuhan saja, maka yang lain-lain ini akan diatur menjadi baik. Saya tidak anti uang, saya tidak anti berkat. Walaupun tidak anti itu. Tapi kalau berkat jadi Tuhan, repot. Kalau pekerjaan jadi Tuhan, Pak, pelayanan tadi sibuk. Percayalah, Tuhan justru mencari orang yang sibuk untuk melayani. Kalau Pak, saya udah nggak apa-ngapain Pak Ron, udah nggak sibuk kok. Ya, nanti cari kesibukan di gereja, nanti jadi repot Bapak Ibu. Tapi orang-orang yang sibuk, Petrus lagi kerja, dipanggil Tuhan. Ya kan Bapak Ibu ya? Elisa lagi membaca, dipanggil Tuhan. Daud lagi menggembalakan domba, dipanggil Tuhan. Begitu ceritanya. Gak ada, maka menganggurlah Daud, bengong-bengong. Dan Tuhan berkata, Daud layanilah aku. Dan mereka menganggur, dan mereka bengong-bengong. Nah, begitu. Tapi kalau kita menjadikan Tuhan yang kita sembah, kita akan suka cita melayani Tuhan. Yang kedua, Elia mulai membangun mesbah, Bapak. Dia mulai mengambil 12 batu, mesbah yang sudah runtuh, mesbah yang sudah ditinggalkan. Tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Tidak ada kasih yang murni dengan Tuhan. Semua mereka datang mencari Tuhan dan selalu transaksional. Makanya mereka cari Baal. Karena mereka percaya kalau nyembah Baal, kami bisa dapat sesuatu. Hubungannya transaksional. Dan Elia dikatakan mulai membangun mesbah. Memperbaiki mesbah Tuhan yang telah diruntuhkan. Ini bicara persekutuan dengan Tuhan. Ini bicara komitmen dengan Tuhan. Di atas mesbah itu ada korban yang ditaruh, Pak. Nggak ada mesbah kalau tidak ada korban yang ditaruh. Dan saudara dengar, ini butuh satu komitmen untuk membangun mesbah dalam hidup saudara. Ada harga yang harus Anda bayar. Membangun mesbah doa secara pribadi, membangun mesbah dalam keluarga, ada korban yang harus ditaruh di sana. Tapi dengar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar harga yang dibayar oleh Tuhan dan dia mengorbankan dirinya menjadi persembahan di atas altar kudusnya Tuhan, itu kayu salib. Maka kalau Anda diminta bayar harga dalam pelayanan, Anda akan sukacita karena Anda tahu harga termahal, tertinggi sudah dibayar oleh Tuhan itu sendiri. Amin, saudara? Amin. Yesus dijual murah, 3
30 keping uang perak. Dia menjadi persembahan yang dipersembahkan. Biasanya di altar itu ada hewan yang dikorbankan. Ada anak domba yang dikorbankan. Tapi Yesus menjadi anak domba Allah yang dikorbankan bagi saya dan saudara. Lihatlah harga yang dibayarkan untuk mendapatkan saudara. Harga tertinggi, Bapak Ibu. Walaupun saudara diminta bayar harga, bangun pagi, baca Alkitab, jaga kekudusan, itu tidak sebanding dengan harga yang sudah dibayarkan untuk menebus hidup saya dan saudara. Batu-batu yang runtuh mulai dibangun kembali. Kehidupan doa kita yang sudah mulai runtuh karena kesibukan. Kehidupan perenungan firman. Ada gedor, kan gedor saudara. Gerakan berdoa, baca firman Tuhan. Sudah mulai runtuh. Bukan karena kita gak punya waktu, tapi hati kita tidak lagi mencintai Tuhan lebih dari apapun. Buktinya kita masih punya waktu untuk apa? Untuk Instagram, untuk TikTok, untuk melihat media sosial. Dialah yang sudah runtuh ini, Bapak Ibu, bangunlah kembali. Karena sebenarnya kita lupa, kita gak sadar bahwa kalau kita bisa berdoa, bisa bersekutu, bisa intim, itu bukan karena kita, tapi karena Tuhan memberi Anda status anak. Makanya Anda bisa berdoa, Bapa kami yang di sorga. Keintiman dimulai dari hubungan Bapa, anak yang Tuhan sudah berikan buat saudara dan saya. Sehingga Anda bisa berdoa. Keintiman tidak dimulai dari jam doa, tapi dari hubungan Bapak anak. Ini istimewa, Bapak Ibu. Saudara punya anak, sampai kapan dia anak saudara? Selamanya. Di mana dia anak saudara? Di mana-mana. Dia bukan cuma anak di rumah. Anak saya sekarang kuliah di Surabaya, tetap anak saya. Sehingga saya dekat bukan karena apa? Bukan karena jarak, tapi karena hubungan, Bapak Ibu. Kalau Anda sadari, Anda bisa berdoa dan berseru, ya Abah, ya Bapak. Wow. Dimanapun saudara anak, di lampu merah lagi bawa motor, Anda bisa berdoa. Tuhan, tiba-tiba Tuhan ingatkan, Anda gak perlu cari mana ruang doa ya. Karena Tuhan tidak hanya ada di ruang doa. Tuhan begitu dekat, sedekat hubungan Bapa dengan anak. Dan kita dijadikan anak. Anda diadopsi jadi anak. Pernahkah Anda berpikir ini berkat yang indah yang Anda terima dari Tuhan? Apa saudara layak diadopsi? Enggak. Tapi Tuhan rela kehilangan status anak. Saya dia berkata, kenapa kau meninggalkan aku? Pertama sekali, Yesus sebagai anak ditinggalkan Bapa. Supaya saudara yang pernah ditinggalkan, tidak ditinggalkan lagi. Karena kau menjadi anak. Nikmati ini Bapak Ibu. Supaya doa itu bukan menjadi aturan yang memberatkan saudara. Jam doa bukan menjadi aturan legalis yang membuat saudara rasanya menjadi tidak sukacita untuk berdoa. Tapi Anda bisa lihat ini berkat Tuhan. Kok bisa? Saudara bisa panggil dia Bapak. Saya nyetir mobil, saya bisa ngobrol. Tuhan Yesus, makasih ya. Bisa ngobrol. Takut sebenarnya. Tapi yang kau Bapakku, ngobrol. Timotius kalau seorang hamba Tuhan mengatakan begini, siapakah yang bisa membangunkan raja jam 2 pagi hanya sekedar meminta air minum? Siapa yang bisa? Jam 2 pagi bangunin raja cuma minta air minum. Anak. Tidak ada jam, tidak ada keadaan, tidak ada waktu dan musim di mana Anda
tidak bisa terkonek dengan Bapa di surga. Amin, saudara. Wah, saya ngerti ini, Pak. Doa itu sesuatu sukacita. Bangun pagi gitu ya. Gila. Bapak anak. Ngobrol, Tuhan, makasih Bapak. Bangun kembali mesbah, Bapak Ibu. Cintai firman Tuhan. Mazmur berkata, orang yang cinta firman Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, mengakarkan hidup saudara kepada Tuhan itu sendiri. Harusnya satu pohon sangat tergantung kepada musim. Tapi ada pohon yang tidak tergantung kepada musim, karena akarnya mengakar kepada Kristus itu sendiri. Sehingga musim apapun tidak mengganggu saudara. Kok masih bisa melayani, Pak? Kan saya dengar lagi banyak pergumulan. Karena hidup saya tidak ditentukan oleh musim. Hidup saya mengakar kepada sumber kehidupan, yaitu firman Tuhan. Renungkan itu Bapak Ibu, nyanyikan ulang di hati saudara. Membaca bukan untuk melupakan, tapi sepanjang hari itu memenuhi, merendam hati saudara, merembesi seluruh hidup saudara, sehingga kebenaran yang hidup, air kehidupan itu membawa kesegaran dalam hidup saudara. Banyak orang berpikir kalau mendukung, hidup rasanya apa? Happy. Tapi nggak joy. Happy ya. Happening. Tahu kata happy dari happening? Apa yang terjadi? Tapi joy itu dari Tuhan. Karena engkau membangun satu persekutuan yang terus-menerus bersama dengan Tuhan. Menjaga kekudusan hidup. Menjaga integritas. Karena kita belajar taat kepada firman Tuhan. Bangun kembali jam 2 saudara. Bangun kembali pembacaan Alkitab dengan merenungkan terus menerus. Saudara tahu nggak LED yang di pinggir jalan, LED yang kalau Anda pergi kerja di pinggir tol, di mana-mana dipasang itu khotbah loh saudara. Itu dibayar mahal-mahal, gak diam begitu. Anda baca, Anda baca, Anda baca, Anda baca. Itu mengirimkan sesuatu di hati Anda. Itulah sebabnya Anda perlu kebenaran mengkalibrasi semua yang dunia ini khotbahkan di hati saudara, supaya saudara kembali melihat bahwa apa yang Tuhan katakan itu lebih daripada apa yang dunia ini katakan. Mahal Pak dibayar itu Pak. Bukan diam-diam aja. Dia bunyi itu, bunyi. Makanya kalau bunyi terus. Kalau kamu punya mobil ini, kamu akan merasa aman bersama keluargamu. Padahal kita udah pakai mobil yang tadinya aman jadi nggak aman Bapak Ibu. Bukan aman. Ada yang lebih aman. Suara. Dunia ini bising. Dunia ini penuh suara. Itulah sebabnya kita perlu suara Tuhan yang memberi ketenangan, keteguhan, kepastian di hati saya dan saudara. Bangunlah mesbah kehidupan pribadi Anda. Jangan merasa berat. Harus bangun pagi. Harus mendisiplinkan diri. Disiplin rohani. Lihatlah. Kristus sudah membayar harga termahal untuk semua itu. Supaya kita bisa menikmati sebuah fasilitas hubungan yang dekat dengan Tuhan. Pengertian akan firman yang kita baca. Amin saudara. Kalau baca Alkitab gak jadi gelap. Karena melihat indah, melihat kebenaran, hidup. Orang bacanya ngantuk jadi obat tidur. Gue kalau baca Alkitab cepat tidur. Makanya gue obat tidurnya gak lagi sekarang, puji Tuhan Bapak Ibu, gak lagi minum pil Pak. Baca Alkitab, baru baca bisa tidur. Tapi kita tidak demikian. Lihat kebenaran itu seperti satu mutiara yang indah, bersinar. Amin ya. Bangun Bapak Ibu. Mesbah, persekutuan, keintiman. Dengarkan Tuhan berbicara. Dan yang ketiga, yang terakhir. Sekali lagi Bapak Ibu, yang terakhir saudara-saudara.
Apa yang terjadi? Ketika mezbah itu dibangun. Terus lihat ya, Baal juga kan bikin mezbah. Bahkan mereka berdoanya lebih lama loh. Sampai petang mereka berteriak-teriak. Elia ngeledekin lagi. Coba lebih kencang. Mungkin Tuhanmu lagi tidur kali. Mungkin dia lagi pergi kemana kali. Coba sampai mereka menoreh-noreh tubuh mereka. Supaya apa? Api turun dari langit. Ada yang terjadi. Karena itulah bedanya agama dan kekristenan. Agama selalu dihidupi dengan ritual. Tapi kekristenan dihidupi dengan hubungan. Jangan jadi Kristen yang penuh dengan ritual saja. Ada hubungan. Mereka menari-nari. Mungkin kalau bersih kita muji-muji Tuhan ya. Tapi yang disembah salah. Tapi ketika Elia membangun mezbah, ditaruh korban, bahkan dituang air berkali-kali. Coba mana ada orang nyalain api unggun, Pak, terus disiram pakai air. Tapi Elia melakukannya supaya menunjukkan kepada mereka bahwa ini semua terjadi karena kuasa Tuhan yang luar biasa. Gak mungkin. Mungkin Anda hari ini melihat rumah tangga, melihat pekerjaan, melihat pelayanan pribadimu. Gak mungkin. Tapi Tuhan bekerja di tengah ketidakmungkinan. Dan ada api yang turun. Dan api yang turun itu Bapak Ibu, setelah api itu turun, apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Lihatlah. Dia berdoa, jawablah aku ya Tuhan, ayat 37. Jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Tuhan. Saudara-saudara, tujuan kebangunan rohani yang kita rindukan adalah supaya kita semua kembali percaya bahwa hanya ada satu Tuhan. Supaya kita bertobat, supaya generasi ini bertobat, supaya dunia bertobat dan percaya kepada Tuhan. Itulah tujuan daripada kebangunan rohani. Supaya anak-anak kita percaya kepada Tuhan. Generasi ini banyak yang jadi ateis, agnostik. Mereka lihat penderitaan. Kalau ada Tuhan, kenapa ada penderitaan? Mereka nggak punya jawaban. Mereka bilang nggak ada Tuhan. Tetapi lihat ketika api Tuhan turun. Lihat ketika api Tuhan turun. Lihat ketika kebangunan rohani terjadi. Lihat ketika kuasa Tuhan melawat. Lalu turunlah api Tuhan menyambar. Habis korban bakaran, kayu api, batu, tanah, air dalam parit itu. Semua Bapak Ibu terbakar habis. Karena Tuhan lebih besar daripada semua itu. Daripada kayu, daripada batu, daripada air, daripada segala apapun. Tuhan jauh lebih besar dari semua itu. Kenapa yang terjadi? Ketika seluruh rakyat itu melihat kejadian itu, sujudlah mereka berkata, Tuhan, dialah Tuhan, Tuhan, dialah Allah. Tadi Anda baca enggak? Ayat 21. Ditawarin, kamu mau ikut Tuhan atau ikut Baal? Gak bisa ngomong. Walaupun sudah tahu ikut Tuhan harusnya, tapi mereka gak bisa milih. Tapi ketika api Tuhan turun, lawatan Tuhan turun, mereka berseru Bapak Ibu, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa supaya orang-orang percaya gereja Tuhan Kerjaman tidak hanya dipenuhi oleh pengetahuan, pengertian akan Tuhan, tapi dipenuhi juga oleh kuasa Tuhan yang membuat pemahaman, pengertian mereka akan Tuhan itu masuk di hati mereka, masuk di hati kita, sehingga apa? Kita bisa bertobat Bapak Ibu, kita bisa berkata, ya, itu Tuhan, dan aku sekarang memilih Tuhan. Anda bisa lihat kan?
Waktu pertama ditawarin, diam. Gak bisa merespon. Tapi ketika lawatan Tuhan terjadi, hati mereka bertobat dan berseru, ya Tuhan. Tujuan dari kebangunan rohani, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, supaya fokus kita dikembalikan kepada Tuhan. Itu saja. Kita harus mengakui dengan jujur kecenderungan hati kita berfokus kepada yang lain. Makanya firman Tuhan berkata, jagalah hatimu, hati kita ini mudah bergeser. Dulu belum punya apa-apa, Tuhan tolong Tuhan campur tangan, Tuhan pembela aku. Sekarang saudara punya apa-apa, saudara lihatlah. Lihat hati saudara. Bukan lagi Tuhan segalanya, tapi api Tuhan akan memurnikan. Api Tuhan akan mempertobatkan. Api Tuhan akan membuat Anda menangis dan hancur hati. Ya, aku bertobat Tuhan. Aku sekarang menjadikan jabatan, kemakmuran, uang, pengakuan, penghargaan, prestasi menjadi rasa berharga dalam hidupku. Makanya aku takut kalau itu hilang. Tapi hari ini aku tahu, semua itu tidak pernah memberi rasa aman dalam hidupku. Aku mau bertobat dan hanya percaya kepada Tuhan satu-satunya yang sudah membayar, memberi segalanya. Kita mengejar segalanya, hilang segalanya. Tuhan membayar lunas supaya kita mendapatkan segalanya di dalam Dia. Ayat terakhir, 1 Raja-Raja 18. Kata Elia kepada mereka, tangkap nabi-nabi Baal itu. Seorang pun dari mereka tidak boleh apa saudara? Tidak boleh luput. Tangkap aja sebagian yang kamu bisa tangkap, enggak. Semua harus ditangkap. Setelah ditangkap, Elia membawa mereka kemana? Sungai. Sembelih. Ini gambaran apa? Sadis kelihatannya Bapak Ibu. Menyembelih musuh-musuhnya Tuhan. Ini bicara Bapak Ibu bagaimana saudara menghancurkan semua berhala di hati saudara. Jangan bermain-main dengan dosa. Dosa bukanlah binatang peliharaan yang perlu dipelihara. Dosa akan membunuh saudara. Atau saudara yang membunuh dosa. Dengar Bapak Ibu. Dosa akan membunuh saudara. Atau Andalah yang membunuh dosa. Telusuri. Lihat Bapak Ibu. Dosa-dosa apa yang membuat kita tidak mengalami kebangunan rohani secara pribadi? Ujian saudara nggak ada kuasa. Doa saudara membosankan. Baca Alkitab menjadi sesuatu yang memberatkan. Telusuri. Berhala-berhala apa yang perlu disembelih? Saya percaya api Tuhan, api Roh Kudus akan menunjukkan itu di hati saudara. Dan saudara akan dimampukan. Satu pun tidak ada yang dikompromikan. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita semua orang-orang yang sudah melihat kemuliaan, kebaikan, dan kasih Tuhan. Sehingga kita bisa menjadikan Yesus menjadi segalanya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.